3 headline news Jateng hari ini 4 September 2023. Berbagai daerah di Rembang ramai turunkan baliho Anies Baswedan buntut duetnya dengan Caimin. Ribuan siswa Madrasah Miftahul Ulum gelar sholat istisqa lantaran bencana kekeringan di Desa Trimulyo, Kecamatan Kajen Pati. Menekan pelanggaran berlalu lintas, Polda Jawa Tengah akan menggelar operasi Zebra Candi 2023 dengan sasaran 9 pelanggaran. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, setelah berbagai daerah ramai-ramai menurunkan baliho Anies Baswedan, kini Demokrat Rembang mulai menurunkan semua baliho AHY yang bersanding dengan Anies Baswedan, baik mulai dari DPC hingga ranting kecamatan. Satu komando dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai, semua kader Demokrat gerak cepat mencopot baliho partai yang bergambar Anies Baswedan. Buntut kekecewaan Partai Demokrat dengan Koalisi Perubahan yang dinilai telah mengkhianati kesepakatan, yaitu kesepakatan penentuan bacawa pres di Koalisi Perubahan. Kumoro selaku kader dari Partai Demokrat Rembang mengatakan pihaknya mengikuti instruksi dari partai, baik Ketua DPC maupun DPP Partai Demokrat. Selain itu, Demokrat Rembang juga tegak lurus dengan arahan DPP. Ada hubungannya dengan Mas Anies Baswedan karena kita hanya melaksanakan perintah DPP dan kita tegak lurus itu. Ini untuk Kecamatan Pamotan ada 2 baliho besar yang kita copot, yang kita eksekusi hari ini, itu Bapak. Terus yang lainnya? Yang lainnya segera menyusul, semua yang ada di Kabupaten Rembang akan segera kita eksekusi secepatnya. Itu perintahnya Pak. Alasannya apa gitu? Alasannya kita sudah tidak satu alur, kita sudah tidak satu frekuensi, jadi kita harus segera melepaskan gambar-gambar. Harapannya kita masih menunggu perintah dari atas, Mas. Apapun yang diperintahkan dari atas kita siap laksanakan, gitu Mas. Siapa? Ya. Pihaknya juga menambahkan Demokrat serentak menurunkan baliho bergambar Anies dikarenakan sudah tidak satu frekuensi serta tidak satu aliran. Ia juga mengatakan nantinya akan siap mengikuti labuhan terbaru dari Partai Demokrat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menekan pelanggaran berlalu lintas, Polda Jawa Tengah akan menggelar operasi Zebra Candi 2023 selama 14 hari ke depan dengan sasaran 9 pelanggaran. Selain mengedepankan tilang elektronik, Polda Jawa Tengah juga akan menerapkan tilang secara manual. Operasi Zebra Candi 2023 dengan sasaran bagi para pelanggar berlalu lintas diawali dengan apel pasukan di halaman Mapolda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang pada Senin pagi. Pada apel pasukan dipimpin langsung Dirlantas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Agus Suryo Nugroho. Operasi Zebra 2023 akan digelar selama 14 hari ke depan, dimulai 4 September hingga 18 September dengan sasaran 9 pelanggaran berlalu lintas. Di antaranya pengendara yang terindikasi narkoba, tidak menggunakan sabuk pengaman diperuntukkan untuk pengendara kendaraan roda 4 atau lebih, pemotor yang tidak menggunakan helm, pengendara masih di bawah umur, pelanggar marka, melawan arus yang menjadi sasaran operasi, pelanggar bonceng 3 dan penegakan hukum khusus balap liar termasuk knalpot brong atau tidak menggunakan knalpot standar. Selain mengedepankan tilang elektronik pada operasi Zebra 2023, Polda Jawa Tengah akan menerapkan tilang secara manual. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mewakili Bapak Kapolda melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Zebra Candi 2023. Adapun operasi Zebra Candi ini ada tujuan, ada target termasuk sasaran. Tujuan daripada operasi Zebra Candi 2023 yang pertama adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua,
bagaimana kita bisa menurunkan peristiwa kecelakaan. Dan yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan ketertiban masyarakat berlalu lintas demi keselamatan. Dan yang keempat adalah menciptakan trust publik kepada Polri dengan melakukan tindakan preemptif, preventif, humanis dengan penegakan hukum. Penegakan hukum diprioritaskan dengan electronic traffic enforcement. Jadi sudah ada transformasi penegakan hukum ETLE. Namun demikian untuk tilang manual itu tetap diberlakukan pada pelanggaran-pelanggaran tertentu. Khusus bagi pelanggaran berat seperti balap liar dan pengendara melawan arus lalu lintas, Polda Jawa Tengah akan menetapkan petugas secara mobile di lokasi-lokasi yang rawan akan pelanggaran. Sementara untuk balap liar yang sering dilakukan pada malam hari, petugas akan melakukan patroli secara rutin di jalan protokol yang kerap dijadikan balap liar. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa.
Ribuan siswa-siswi Madrasah Miftahul Ulum gelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan lantaran bencana kekeringan yang berkepanjangan yang melanda di Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen Pati. Melalui sholat istisqa diharapkan hujan dapat segera turun hingga dapat mensuplai kebutuhan warga sehari-hari. Inilah ribuan siswa-siswi Madrasah Miftahul Ulum yang menggelar ibadah sholat istisqa di halaman Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. Gelaran sholat istisqa ini setiap tahun selalu dilaksanakan. Sholat ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi Madrasah Miftahul Ulum mulai dari Raudatul Atfal hingga Madrasah Aliyah beserta seluruh guru. Tak hanya itu, gelaran ini juga menghadirkan binatang air berupa angsa sesuai sunnah yang diajarkan. Bencana kekeringan kali ini merupakan kekeringan yang paling parah lantaran sudah sejak bulan Juli hingga September awal hujan tak kunjung turun. Meski kebutuhan air di madrasah masih mencukupi, namun kebutuhan air untuk beribadah sholat 1.100 siswa cukup menipis. Ketua Pengurus Madrasah Abdul Latif Zuhdi menuturkan dengan digelarnya sholat istisqa, diharapkan di wilayah Kecamatan Kayen terutama Desa Trimulyo Dukuh Malangan dapat disirami dengan air hujan, sehingga sumur-sumur milik warga sekitar dan madrasah dapat terisi kembali serta dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam satu momen menurut kita melaksanakan sholat istisqa adalah satu wacana dan sekaligus praktek pelajaran yang ada di madrasah dan yayasan kita. Di samping itu adalah ajaran Rasulullah, manakala kita terjadi kemarau panjang maka disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa bersama anak mulai dari semua jenjang, dari jenjang RA, MI, MTS, dan MA semua diajak melaksanakannya. Karena ini adalah perintah Rasul bahwa ketika melaksanakan sholat istisqa mengajak anak-anak kecil. Di samping itu harapan kita segera diberikan hujan segera turun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupi kebutuhan daripada masyarakat, lingkungan, dan seluruh masyarakat, tidak tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali mudah-mudahan mendapat siraman semua. Oleh sebab itu madrasah kita selalu mengagendakan setiap kemarau panjang tetap melaksanakan sholat istisqa. Selain dimaksudkan untuk memohon turunnya hujan, pelaksanaan sholat istisqa sekaligus sebagai praktik pembelajaran yang ada di madrasah kepada para siswa. Salah satu siswa kelas 12, Meli Amalia, menuturkan telah 3 kali mengikuti gelaran sholat istisqa dan menganggap bencana kekeringan ini paling parah lantaran sudah banyak wilayah yang sumurnya mengering. Agar apa yang sudah kita usahakan selama ini, yang sholat istisqa ini bisa diijabah oleh Allah, karena selama perasaan saya saat sekolah di sini selama 6 tahun saya sudah sholat di sini, melakukan sholat istisqa ini selama 3 kali, dan menurut saya yang kemaraunya paling tinggi menurut saya itu pada saat ini. Pihaknya berharap dengan adanya upaya memohon kepada Sang Pencipta, kekeringan dapat segera berakhir, hujan dapat segera turun, dan sungai serta sumur warga bisa terisi air kembali. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bentuk kepedulian kepada sesama Satuan Banser Tanggap Bencana melakukan dropping air bersih di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Gabus. Upaya ini dilakukan sebagai wujud sosial kemasyarakatan. Bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Pati mengetuk kepedulian Satuan Banser Tanggap Bencana X7 Kecamatan Pati untuk melangsungkan dropping air bersih di berbagai wilayah. Termasuk pada siang hari tadi, dropping air sebanyak 4 tangki disalurkan ke Kecamatan Gabus dan Sukolilo. Total air yang disalurkan pada hari ini adalah 30.000 liter yang terbagi menjadi 4 tangki air, di mana masing-masing berkapasitas 7.500 liter yang disalurkan ke Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Gabus, tepatnya di Dukuh Karangasem, Desa Pantirejo. Kepala Banser Tanggap Bencana atau Bagana Kabupaten Pati, Nur Sidi, menuturkan sejak tanggal 1 September telah dilakukan dropping air di berbagai wilayah di Kabupaten Pati secara bergulir. Di antaranya di Kecamatan Kayen, Winong, serta Pucak Wangi.
Kita dalam kebanseran itu ada yang namanya sosial kemasyarakatan. Jadi ini juga termasuk agenda dari teman-teman Ansor dan Banser Pati untuk kita peduli lah, kita peduli kemanusiaan yang ada di Kabupaten Pati khususnya. Kemarin mulai dari tanggal 1 ya, tanggal 1 kita mulai kebetulan dari tim-tim Bagana kita istilahnya iuran lah. Ya, tanggal 1 kita deal, kita dropping pertama kemarin di Kayen ya, di Kecamatan Kayen, terus di Kecamatan Winong, terus yang kemarin di Kecamatan Pucawangi. Pihaknya pun turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bisa saling peduli dan berbagi satu sama lain, dikarenakan bencana kekeringan diprediksi berlangsung cukup lama. Sementara itu, Kepala Desa Pantirejo, Marhendiek Samwijaya, menuturkan di lingkup desanya yang terdiri dari 2 duku Pantirejo dianggap cukup parah, dikarenakan sumber mata air andalan dari sumur bor sudah tidak berfungsi lagi, meski ada beberapa yang berfungsi namun airnya payau. Dan opsi lain berupa air sungai yang kini mengering cukup menyulitkan warga. Air bersih ini bisa sangat-sangat dimanfaatkan untuk kebutuhan khususnya untuk masak dan mungkin untuk kebutuhan dapur lah selain itu, karena kami sudah beberapa bulan ini terkendala dengan minimnya pasokan air, khususnya karena kami sumber mata air kami dari sumur bor itu sudah tidak berfungsi lagi, kalaupun berfungsi juga airnya payau. Kemudian satu-satunya harapan adalah air sungai, tapi dalam waktu beberapa minggu ini sudah mengering, sudah ada retakan-retakan atau apa ya istilahnya, telur. Nah, itu mana kami juga sangat berterima kasih kepada semua relawan, tidak hanya tim Bagana, tapi semua pada khususnya yang sudah meluangkan waktu untuk memberi bantuan, semua instansi, dinas atau perusahaan khususnya yang memberi bantuan di daerah Kabupaten Pati. Pihaknya menambahkan di Desa Pantirejo hingga kini telah mendapatkan sekitar 10 kali dropping air untuk rentang waktu 1 bulan. Dan warganya diminta untuk memprioritaskan alokasi air dapat digunakan untuk kebutuhan pokok seperti minum dan memasak terlebih dahulu. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.